Insyaallah mulai malam hari ini kita akan membahas tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pembahasan tentang sosok yang paling mulia di alam semesta, manusia yang termulia yang pernah diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Tentunya mengenal sirahnya adalah suatu kebanggaan, suatu kenikmatan tersendiri, apalagi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan surga terbuka pintunya kecuali diketuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum saya menyampaikan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwasanya tatkala kita membahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada asalnya kita akan bersandar kepada hadis-hadis yang sahih saja. Tetapi kalau kita hanya bersandar kepada hadis-hadis yang sahih saja, maka rangkaian sirah itu ada yang terputus, tidak sempurna. Oleh karenanya, dalam rangka melengkapi kekosongan dari rangkaian atau rantai sejarah Nabi SAW, terkadang kita sebutkan hadis-hadis yang lemah, yang terkadang dalam hadis-hadis lemah tersebut ada perincian yang lebih dalam tentang sirah Nabi SAW. Akan tapi tentunya tidak semua hadis-hadis yang lemah, ada persyaratan. Di antaranya hadis-hadis lemah tersebut tidak boleh terlalu lemah, dhaifnya tidak boleh dha'fan syadidan, tidak boleh yang sangat lemah, tapi yang lemahnya tingkat rendah, ya, tidak boleh parah. Yang kedua, hadis-hadis tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, hadis-hadis tersebut tidak boleh dijadikan sandaran untuk menimbulkan hukum yang baru, apalagi akidah yang baru. Kenapa perlu saya ingatkan hal ini? Karena kita dapati sebagian ahlul bidah dan sebagian orang-orang kafir, mereka mencela Islam dengan melihat hadis-hadis yang lemah tentang sirah. Ya. Sebagai contoh, seperti orang-orang Syiah, mereka mencela Sahih Bukhari. Kenapa? Karena kata mereka dalam Sahih Al-Bukhari ada hadis tentang sirah Nabi di mana Nabi hendak membunuh diri suatu hari. Ya, namun hadis tersebut lemah, sehingga dijadikan ini sarana untuk mencela Sahih Al-Bukhari, ya, karena ada hadis yang lemah berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan datang penjelasannya. Demikian juga orang Nasrani, mereka mencela Islam dengan berdalil dengan hadis kisah pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendeta Buhairah. Tetapi ternyata sanad tentang pertemuan Nabi dengan pendeta Buhairah ada permasalahan, ya, sehingga didhaifkan oleh banyak ulama, ya. Karenanya tatkala kita menyampaikan sirah Nabi, kita akan menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Kalau ada hadis yang dhaif, kita isyaratkan bahwa hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Dan memang para ulama kalau untuk masalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak terlalu ketat dalam masalah kriteria hadisnya. Saya bacakan perkataan Al-Imam Ahmad, ya, di mana beliau pernah menyampaikan demikian juga para ulama yang lain, ya. Imam Ahmad berkata, "Idza rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram was sunani wal ahkami tashaddadna fil asanid." Kalau kami meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang halal dan haram, tentang hukum, tentang sunan dan ahkam, tentang hukum-hukum, tashaddadna fil asanid, maka kami kencang dalam mengkritiki sanad, ya, karena ini berkaitan dengan hukum baru, ya, masalah fikih, maka kita kencing dalam masalah sanad. Wa idza rawaina 'ainin nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadail a'mal wa ma la yad'u hukman wa la ya'rifu wa la yarfa'uhu tasahalna fil asanid. Tetapi kalau kita meriwayatkan hadis ternyata hanya berkaitan dengan keutamaan amal saleh, amal salehnya sudah ada, cuma berkaitan dengan pahalanya, maka kami tidak terlalu kencang dalam masalah ini. Demikian juga perkara-perkara yang tidak menimbulkan hukum yang baru atau menghilangkan hukum yang baru. Makanya kalau perkara sirah ada perincian tetapi tidak menimbulkan hukum yang baru, maka tidak mengapa kita sebutkan sebagian hadis-hadis yang ternyata sanadnya lemah. Karena kalau kita meriwayatkan sirah hanya sahih saja, maka sirah hanya sedikit. Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau membuat buku judulnya Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah atau As-Sirah As-Sahihah. Sirah Nabi yang hanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ternyata beliau hanya mengumpulkan sekitar 200 halaman saja. Itu pun tulisannya besar-besar. Artinya, ya, kalau sirah hanya dibatasi dengan hadis-hadis yang sahih tok, maka hanya sedikit. Oleh karenanya para ulama bergampang-gampangan tentang masalah sirah,
Kalau ada perincian selama tidak berkaitan dengan hukum, maka mereka sebutkan meskipun sanadnya lemah dengan syarat tidak terlalu lemah, tidak terlalu parah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang ketiga, tidak menimbulkan hukum apalagi menimbulkan akidah yang baru. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata para salaf dahulu mereka memiliki perhatian besar dalam belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dinukilkan dari Ali Zainal Abidin, yaitu cucunya Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Beliau pernah berkata, "Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an." Kami dahulu diajari, ya, kami dahulu diajari oleh orang tua kami, oleh para ulama kami tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami diajari tentang Al-Qur'an, ya. Jadi mereka dahulu diajari tentang sirah Nabi sebagaimana diajari tentang Al-Qur'an. Kita tahu kalau seorang guru mengajarkan Al-Qur'an, maka dia sangat perhatian bagaimana sang anak bisa mengerti tentang Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari tafsirnya. Demikian juga kami diajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatian para salaf tentang sirah luar biasa. Mereka mengajarkan sirah sebagaimana mereka mengajarkan Al-Qur'an. Demikian juga Az-Zuhri, seorang tabi'in, ya, Ibnu Syihab, dia pernah berkata, "Fi ilmil maghazi ilmul akhirati wad dunya." Dalam ilmu sirah, dalam peperangan Nabi SAW terdapat ilmu dunia dan juga ilmu berkaitan dengan akhirat. Ibnul Jauzi rahimahullah pernah berkata, "Ra'aitul istighala bil fiqhi wa sama'il hadits la yakadu yakfi fi salahil qalbi illa an yumzaja bir raqa'iqi wan nadhari fi siyaris salafis salihin." Menurut saya melihat bahwasanya belajar fikih saja, belajar hadis saja, saya rasa tidak cukup untuk perbaiki hati seseorang. Ya, kalau orang hanya belajar fikih, belajar hadis saja, terkadang ya dia kaku, terkadang hatinya keras, ya. Ya, belajar fikih, belajar khilaf, terkadang hatinya keras. Maka perlu dicampur dengan masalah raqaiq, masalah yang menimbulkan kelembutan hati. Demikian juga membaca tentang sirah para salafus salihin. Ya, para salafus salih. Ini berkata Ibnu Jauzi. Jadi mempelajari sirah itu penting. Tatkala kita belajar tentang sirah, kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menggerakkan hati kita untuk semangat beribadah. Semakin meyakinkan kita bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara, ya. Bagaimana perjuangan mereka dan membuat kita tidak ujub, tidak bangga. Kita tahu ternyata kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para salaf dahulu, ya. Dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari mempelajari sejarah orang-orang terdahulu. Beliau juga berkata, Ibnu Jauzi rahimahullah, "Wa aslul usuli al-ilmu." Pokok dari segala yang pokok adalah ilmu. Wa anfa'ul ulumi, dan ilmu yang paling bermanfaat an-nadharu fi siyari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkata Ibnu Jauzi, ya. Dia berkata ilmu yang paling bermanfaat adalah mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi ternyata dalam sirah Nabi banyak pelajaran yang bisa kita ambil, masalah akidah, masalah akhlak, masalah adab, masalah fikih. Seorang yang faqih kalau dia tidak paham tentang sirah, terkadang dia salah mengambil istinbat hukum. Terkadang dia salah dalam masalah nasikh wal mansukh, mana yang lebih dahulu, mana yang terakhir. Kalau dia tidak mengetahui sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berurutan. Terkadang dia baca hadis, ternyata hadis ini sudah mansukh. Ya, kalau dia tidak tahu sirah, dia akan salah dalam hal ini. Oleh karenanya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah pernah berkata, "Tata'allaqu bimaghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahkamun katsirah, fayajibu katbuha wal hifdzu laha." Sungguh sirah Nabi berkaitan dengan banyak hukum-hukum. Oleh karenanya wajib untuk mencatat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wajib untuk menjaga sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah membuat kajian tentang sirah, satu sore sampai malam isinya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian diriwayatkan dari Ubaidillah bin Utbah, beliau berkata, "Wa laqad kunna nahdhuru indahu fayuhaddithuna al-ashiyata kullaha fil maghazi." Kami pernah menghadiri kajian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka dari waktu sore sampai malam kajiannya seluruhnya tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam.